Siap. Oke, jadi Pak Beri, dalam podcast kali ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya terkait Oke. posisi Bapak sebagai alumni. Nanti pertanyaan tersebut santai saja Pak dijawabnya, nggak apa-apa. Jadi kita bisa sharing sama-sama tentang pengalaman Bapak selama berkuliah di FISIP Unkrip seperti apa, kemudian setelah meniti karir seperti apa. Oke, Oke. sebelumnya Pak, saya mau bertanya, dulu Bapak itu ketika menempuh pendidikan di Universitas Kristen Palangkaraya itu dari prodi mana Pak? Oke, perkenalan dulu kali ya Bu ya. Ya, Mungkin silahkan Pak. alumni, mungkin nanti yang dengar mungkin nggak kenal gitu kan. Mungkin Ya. perkenalan dulu. Nama saya sendiri Beri Aditya Walono, ESOS Mm-mm. ya. Dulu kuliahnya itu di jurusan Ilmu Pemerintahan Bu, di PSIPOL. Mm-mm. Angkatan tahun 2010, alumninya 2010, 2014 ya. Alumninya oke. tahun 2014. 4 tahun masa studi Pak ya? Iya, 4 Ya, tahun Bu. ya. Puji Tuhan 4 tahun ya Pak, cepat ya. Ya, kalau kelamaan nanti kasihan Bu. Iya benar Pak. Oke, terkait aktivitas Bapak sekarang, kesibukan Bapak seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Oke, kalau kesibukan ya sekarang Mm-mm. berprofesi profesional ya Bu di bidang Ya. HR. Ya, Mm-mm. pekerjaan sebagai profesional di bidang HR. Mm-mm. Udah di beberapa perusahaan swasta. Mungkin yang pertama Mm-mm. dulu pertama kali di Sinarmas. Di Sinarmas. Sinarmas Mm-mm. ya Palm Oil Plantation itu di Mm-mm. Sinarmas dulu di pabrik. Kemudian Mm-mm. berikutnya HRD di Mitra Suzuki. Mungkin kalau di Mitra Palangka Suzuki. kalau di Palangkaraya dealernya ada di Jalan Cilikriwut 3,5 di Oh iya, depan saya Polres. tahu Ya. Pak. Mm-mm. Dulu saya Oh pernah iya. berkantor di situ Bu, sebagai Oh. Mm-mm. HCD ya, Human Capital Mm-mm. Division Staff. Dulu staff Oke. di bagian Human Mm-mm. Capital, kemudian sekarang saya di perusahaan kelapa sawit lagi ya di Mm-mm. daerah Sukamara itu sebagai kepala bagian personalia. Mm-mm. Kepala bagian personalia, jabatannya masih kalau dibilang itu secara struktur organisasi itu jabatannya HRGA, HR lagi, HR Human lagi. Resource Oke. ya, Human Resource General Affair. Cuma di Oke. bagian jabatannya kepala bagian personalia. Kepala bagian personal. Iya. Nah, Ya, oke. iya. Dalam waktu dekat juga mungkin saya berpindah lagi nih. Udah Oh, ada mau pindah tawaran. lagi? Iya, Oke, udah ada kemana Pak? tawaran. Iya di daerah Pekalongan, Bu, Jawa Tengah. Wah, sudah keluar Kalimantan ya, Pak Beri Iya, ya? betul. Rencananya begitu, Bu, dalam waktu dekat. Saya Pekalongan. kemarin Oke. udah ditawarin dari kalau mungkin kenal Puchen Group Mm-mm. Internasional di Mm-mm. Taiwan basisnya. Oke. Itu mereka lagi kemarin rekrut untuk HRD manager, Oke. penempatannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, Pekalongan. kemarin udah sampai tahap nego gaji, ya tinggal Oke. nunggu keputusan dari kemarin udah interview sama manajer yang dari Taiwan, operasional manager dari Mm-mm. Taiwan. Mm-mm. Ya, udah tinggal fixnya aja. Nunggu fix. Oke. Kalau memang jadi, ya mungkin saya bakal beralih profesi ke HR manager di perusahaan Puchen Manajer. Group gitu. Oke, oke, luar biasa ya perjalanan karir Pak Beri dari Iya. satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Bapak aslinya orang mana, Pak? Aslinya orang Dayak, Bu, Kalimantan Orang Tengah. Dayak. Iya. Di daerah mana, Pak? Kalau sukunya sih suku Manyan ya, mungkin Oh, Barito Manyan. kali. Oh, Orang Barito. Barito. Iya, orang Oke. Barito. Oke, Bapak dulu dari Barito, kemudian menempuh pendidikan di Universitas Kristen Palangkaraya. Itu waktu pertama datang itu kesannya seperti apa, Pak, waktu ke Unkrip? Pak? Boleh diceritakan? Ah, kalau kesannya itu luar biasa ya. Mungkin kalau Mm. bisa dibilang kalau kesan dari saya sendiri itu sangat baik. Oke. Pendidiknya, dosen-dosennya tuh sangat peduli sama mahasiswa. Terus juga dosen-dosennya sangat profesional dalam mengajar, dalam mendidik para siswanya juga betul-betul lah, betul-betul profesional begitu Bu untuk para Oke. pendidiknya. Dulu Bapak waktu memutuskan untuk studi di Universitas Kristen itu masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak ya? Iya betul, Ya. Visipol Bu, betul. Di jurusan Ilmu Ilmu Pemerintahan. pemerintahan, iya. Dulu itu kira-kira milih jurusan Ilmu Pemerintahan itu alasannya kenapa, Pak, pada saat itu? Ini jadi jujur-jujuran nih Bu, Ya, apa ya? enggak, silakan Pak. Iya, kalau
awalnya milih ya, mungkin awalnya Ah, milih karena ngelihat dari brosur ya, terutama brosur-brosur brosur. itu. Dulu tawarannya ngelihat di brosur itu biaya kuliahnya relatif ringan. Memang Ya, selama 4 tahun menjalani masa perkuliahan itu kalau bisa dibilang sih lebih murah lah lebih dibanding murah ya. kuliah di negeri ya kalau Iya, saya bilang betul. gitu. Jadi untuk kita mau berkuliah itu nggak mahal di Ya, Unkrit. Kemudian juga yang saya tahu sih dosen-dosennya itu nama-namanya itu dosen-dosennya itu udah cukup punya nama lah di dunia pendidikan, terutama di Kalteng. Beberapa ya. dosen pun ada mengajar di universitas negeri, setahu saya Oh iya. begitu. Kemudian juga yang menarik itu ada program beasiswa, Bu. Kebetulan saya Oke. juga alumni yang lulus dengan beberapa program beasiswa, terutama mungkin beasiswa mahasiswa berprestasi waktu itu dari Unkrit. Begitu. Oh, Bapak dapat beasiswa pada saat itu ya? Iya betul Bu. Jadi Oke, oke, oke. meringankan Ya, kuliah oke. lah bicara Ya, begitu. ya. Oke. Oke. Dulu selama 4 tahun menempuh masa studi itu kegiatan Bapak di kampus, kalau boleh tahu apa saja Pak? Pada saat itu Bapak bekerja kah? Pada saat itu nggak kerja Bu. Saya benar-benar Belum ya? mahasiswa. Ya, Oh. saya benar-benar mahasiswa bukan dari kalau orang bilang itu yang ekstra reguler ya. Saya cuma mahasiswa reguler aja. Oh iya. Iya. Jadi Cuma kegiatan Bapak kalau kegiatan ya jelas pasti berkuliah aja. Kemudian berkuliah. berkuliah. Kemudian saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Mm-mm. Mm-mm. Dulu juga sempat ikut di BEM Fakultas, kemudian BEM Universitas. Kalau nggak salah masa baktinya itu 1 tahun aja waktu itu saya ikut. 1 tahun sempat ya? Iya, sempat ikut di BEM itu 2011-2012. Ya, 2 tahun lah saya ikut di unit Organisasi. eksekutif mahasiswa, ya Iya. organisasi kampus. Kemudian juga selama berkampus saya ikut banyak di organisasi kemahasiswaan lainnya, mungkin lebih ke arah rohani ya. Mungkin Iya, karena iya. notaben universitas kita tuh Iya. Universitas Kristen. Saya sempat ikut beberapa organisasi seperti BKPAK, Badan Pelayanan Antar Kampus. Nah, Mm-mm. jadi itu gabungan dari mahasiswa-mahasiswa Kristen dari setiap Mm-mm. universitas yang ada di Palangkaraya ya Mm-mm. untuk menjalin hubungan lah di bidang kerohanian kayak gitu, Bu. Oh iya. Iya, Oke, kemudian juga di akhir periode mungkin di semester-semester akhir itu dulu sama Pak Kisno Hadi itu kita kalau bisa ikut dalam suatu partai apa ya? Partai nasional. Nah, Oke. waktu itu untuk dapat nilai A dari Pak Kisno, saya masih ingat waktu itu untuk dapat nilai A dari Pak Kisno Hadi itu kita harus menjadi anggota kalau bisa suatu partai gitu. Nah, kebetulan di akhir periode 2013 ke 2015 itu saya ikut di Partai Demokrat, Bu. Ikut bergabung di Partai Demokrat, walaupun cuma Berhasil, Pak sebagai ya? anggota. Iya, anggota 2 tahun di Partai Demokrat. Ya, Oke. bantu-bantulah Ya. lebih. Mungkin nggak sampai ke bagian yang ikut kampanye, cuma bantu Oh, nyiapin kampanye, iya. ya. Unik Gitu. ya pengalaman Pak Beri selama berkuliah di Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Kristen Palangkaraya dengan perjalanan karir Bapak juga yang sangat luar biasa. Kira-kira Pak, untuk mahasiswa kami yang saat ini menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Pemerintahan, adakah pesan yang ingin Pak Beri sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa saat ini? Pesan ya, kalau pesan ya ini harapannya sih semoga tersampaikan lah. Mungkin lebih Ya. ke sifatnya lebih ke rohani ya. Ada 2 sih yang mau disampaikan, 2 hal lah dari sisi Ya, sekuler sama silakan. sisi rohani. Mungkin kalau dari rohani dulu saya sering lihat itu waktu di kampus itu yang jadi modal saya mungkin buat belajar dulu. Saya sering lihat tuh ada di tempelan di kampus itu tulisannya di bingkai itu Amsal 1 ayat 7 itu bilangnya ada tertulis takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi buat mahasiswa yang mau menempuh studi ya kalau mau lebih berpengetahuan ya pertama-tama mesti takut akan Tuhan dulu gitu. Iya, maksudnya kayak gitu ya. Semoga pesannya bisa nyampe lah. Dulu sih Ya. lihatnya ada di tempelan di kelas itu, Bu, di Iya. Unkrit ya, ada lihat di kelas dan masih kepatri sampai sekarang gitu. Jadi ya kalau mau berpengetahuan mesti takut Tuhan dulu. Takut akan Tuhan. Kemudian kalau dari sisi sekuler, saya lebih banyak condong ke dulu tokohnya yang terkenal mungkin Bill Gates ya, Bu ya. Iya. Nah, saya itu juga nerapin prinsipnya Bill Gates yang rule 5 jam itu.
five hour rule ya. Ya, 5 hour rules. Oke. Ya, five hour rule. Itu kan prinsip yang luar biasa sekali sih sebenarnya. Sangat berguna buat rekan-rekan juga ya, menyempatkan waktu 1 jam sehari atau 5 jam seminggu lah untuk membaca terus menggali informasi, melatih pemikiran, berdiskusi segala macam. Ya, sebenarnya cukup dilakukan 5 jam seminggu pun kita udah bisa semakin menambah wawasan ya. Bahkan ceritanya pun Bill Gates setahun itu dengan waktu cuma 1 jam sehari itu bisa merampungkan 50 buku. Iya. 50 buku, ya. Nah, sampai sekarang saya masih ngelakuin itu. Kalau bisa, walaupun kadang bukan cuma baca buku literatur ya, kadang walaupun cuma baca Alkitab pun 1 jam sehari itu ya sangat bermanfaat sekali. Ya. Apalagi kalau buku pengetahuan, makin banyak lah wawasannya. Koran pun juga nggak masalah. Ya, walaupun koran kita jadikan mungkin bahan untuk rule itu kan, gitu. Malah banyak wawasan juga, gitu. Iya. Oke. Luar biasa sekali ya pesan Pak Berry untuk mahasiswa sekarang yang mungkin karena terkendala juga Pak, karena kita menghadapi pandemi ya Pak ya. Jadi mungkin motivasi mahasiswa untuk belajar itu menurun. Tadi Pak Berry sudah bangkitkan semangat untuk bisa membaca ya minimal 1 jam sehari, kemudian juga mempatrikan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi luar biasa ya pesan dari Pak Berry, semoga bisa tersampaikan kepada mahasiswa kami. Nah, itu tadi untuk mahasiswa. Sekarang untuk calon mahasiswa kami, Pak. Para adik-adik SMA yang mungkin ingin mendaftar di Unkrip tapi masih ragu kira-kira itu dari Pak Berry itu bagaimana caranya untuk meyakinkan adik-adik mahasiswa kami ini supaya bisa berkuliah di Unkrip. Silakan. Oke, baik. Kalau untuk calon-calon mahasiswa sih saya yakinkan nggak perlu ragu ya, nggak perlu ragu untuk mendaftarkan diri berkuliah di Unkrip ya, di Universitas Kristen Palangkaraya. Yang saya tahu pasti ya, karena saya alumni di sana ya. Yang pasti itu udah terakreditasi ya, udah terakreditasi di BAN PT ya. Terbukti kalau kita misalnya nih, saya profesinya di bidang HR nih Bu. Terbukti gini, saat kita mencari referensi background seorang karyawan, itu kan salah satu yang kita cek adalah database pendidikannya. Apakah benar ya? Apakah benar calon karyawan ini berasal dari perguruan tinggi itu? Nah, biasanya korelasi kita tuh Dikti, ya. Ada website Dikti, betul. Ada website Dikti. Kita cuma tinggal masukin nama si calon karyawan itu. Nah, nanti bakal keluar itu benar nggak dia pernah berkuliah di situ. Nah, terbukti. Di cek Pak ya? Iya betul, terbukti. Kalau saya nyoba nama saya sendiri itu muncul Bu di Dikti. Iya, jadi kadang kita untuk merekrut karyawan itu kan biasanya kadang ada juga yang lamarannya mungkin false ya, palsu gitu ya, palsu. Nah, ini udah bagian dari awal screening Bu. Kalau disebut di dunia HR itu sebutannya screening. Nah, begitu kita misalnya ngelihat di screening awal itu udah nggak beres, atau udah ada yang melenceng, nggak benar, itu biasanya langsung kita sisihkan, nggak kita proses lebih lanjut. Makanya ada yang namanya seleksi berkas, sebutan seleksi berkas. Nah, salah satunya di situ. Biasanya kita mulai ngecek KTP, benar nggak terdaftar di Dukcapil, terus tanggal lahir sekian macam, namanya sesuai apa enggak. Kemudian juga kita cek background-nya, pendidikannya, benar nggak dia pernah sekolah di sini, di sini, di sini. Ya salah satu yang paling simpel itu kalau misalnya untuk level yang lebih tinggi kan, kita harus lebih hati-hati itu extra concern. Nah, ekstra peduli lah. Nah, untuk itu kan salah satunya mungkin kalau lulusan universitas kita cek tuh universitasnya background-nya apa. Nah, kalau Unkrip sendiri itu memang udah terdaftar di Dikti. Jadi begitu misalnya kita ngecek sendiri nih, misalnya kayak saya alumninya kan, ngecek di Dikti itu benar, datanya ada. Jadi kalau bisa dibilang ya kuliah di Unkrip itu bukan kuliah di universitas abal-abal, tapi universitas yang memang terdaftar di BAN PT sendiri ya, dan terdaftar di Dikti. Kalau udah terdaftar di Dikti artinya universitasnya sah. Kalau udah terakreditasi oleh BAN PT artinya universitasnya udah masuk universitas yang berkualitas. Jadi nggak perlu ragu lah, nggak perlu ragu. Oke, bisa didengarkan ya untuk calon mahasiswa kami, ada testimoni tadi dari Pak Berry terkait supaya jangan ragu untuk mendaftar dan berkuliah di Universitas Kristen Palangkaraya.
Oke, tadi Pak Beri sudah sebutkan perjalanan karir Bapak yang luar biasa, bahkan Bapak akan direkrut dalam proses perekrutan Pak ya, untuk pindah dan lain sebagainya, menuju jenjang karir yang mungkin lebih baik Ya. lagi daripada sebelumnya. Kira-kira Pak, sehingga Bapak bisa meraih kesuksesan seperti yang Bapak dapatkan sekarang, itu yang memotivasi Bapak apa Pak? Motivasi pasti keluarga ya. Ya, Keluarga penting. ya, Yang pasti mungkin dari kalau misalnya buat anak didik yang masih kuliah kan masih ditanggung orang tua kebanyakan ya. Nah, kalau waktu masih ditanggung orang tua tuh kita motivasinya ya pasti ngasih yang terbaik lah buat keluarga. Kalau bisa jadi mahasiswa ya, kalau mau jangan cuma sekedar mahasiswa lulus aja. Kalau bisa jadi mahasiswa dengan predikat mungkin lulusan terbaik gitu ya. Mungkin waktu di Unkrip dulu saya termasuk mahasiswa dengan lulusan terbaik. Wah, luar biasa Pak Beri ini. Iya, karena memang motivasi saya keluarga. Mungkin Ya, kalau saya cuma kuliah ngabisin orang tua itu rugi banget. Jadi saya ya, maunya kuliah selain orang tua keluar biaya, maunya orang Hmm? tua juga bangga ya, punya siap. anak kayak kita gitu yang bisa lulus misalnya dari kampus dengan lulusan terbaik. Oke, setelah tadi Bapak sudah sampaikan motivasi itu orang tua Pak ya. Nah Iya. sekarang untuk adik-adik mahasiswa kami nih Pak, kira-kira kalau Hmm. dari Bapak sendiri ada nggak tips atau kunci-kunci untuk meraih Hmm. kesuksesan itu seperti apa Pak? Kalau dari aku sih yang pasti mesti senang belajar hal baru. Ya, Ya, namanya kalau kuliah misalnya tuh anak-anak yang baru masuk kan kadang beda jurusan ya. Misalnya mungkin iya betul. dia ngelamar jurusannya berbeda. Nah, Ya, kalau dari aku sih untuk biar bisa sukses itu mau belajar. Intinya mau belajar. Terutama kalau misalnya baru masuk kampus tuh hal-hal baru. Jadi mau belajar hal baru, ya mau belajar hal baru terus mau berubah pola pikir. Kebanyakan mungkin waktu kita masih sekolah itu subjektif, mikirin diri sendiri. Tapi kalau udah kuliah itu kita harus coba berpikir secara objektif. Nggak cuma ngelihat dari sudut pandangnya kita sendiri, tapi ya, juga belajar memandang dari sudut-sudut yang lain. Ya, bisa aja pendapat orang itu nggak sama dengan pendapat kita, terus ya, isi betul. pikiran kita nggak sama dengan isi pikiran orang. Ya, Tapi untuk bisa memahami satu sama lain, kita harus berpikir objektif, terus juga belajar hal baru, mencari sumber informasi yang baru, mengkolek data-data yang relevan, sehingga saat kita berkomunikasi dengan orang, kita bukan cuma sok pintar, tapi kita benar-benar tahu lah apa yang mau dibahas gitu. Oke, Mau belajar hal oke. baru. Oke, mau belajar hal baru ya itu tadi apa namanya kunci kesuksesan yang bisa disampaikan oleh Pak Beri. Nah sekarang Pak selain belajar hal baru, kira-kira untuk generasi muda kita saat ini menurut Bapak skill atau kemampuan apa sih yang perlu dikembangkan untuk bisa memiliki daya saing begitu Pak? Oke, untuk memiliki daya saing ya, pertama mungkin basic dulu ya. Mungkin kalau manajerial dan lainnya itu harus ditempa lewat pengalaman. Tapi Iya, untuk basicnya, buat yang mungkin nantinya akan berkarir ke ya, dunia kerja, itu yang diutamakan mungkin kemampuan komputer ya, komputer, komputerisasi itu oke. penting, betul. Mungkin terutama di dunia kerja itu banyak penggunaan Excel dan Betul. PowerPoint buat presentasi ya. PowerPoint buat presentasi. Ya harus kenal teknologi lah, mau belajar hal Ya, baru tadi. Nah, kemudian juga kemampuan berkomunikasi itu penting. Oral ya, speaking itu sangat penting. Jadi oke. kadang kita pintar doang tapi nggak bisa nyampaikan itu kadang ilmu kita nggak kesampaian nanti. Nah, Betul, salah satunya setuju. di dunia People ini, di dunia Ya, sosiologi itu yang dilatih itu adalah oral speaking, kemampuan ya, ngomong. Nah, jadi buat adik-adik yang mungkin agak malu-malu, belajarlah dari mungkin saat ini mungkin ada yang kuliah di universitas, cobalah untuk lebih aktif ya, berkomunikasi, ya menyuarakan apa yang ada di dalam diri gitu. Kalau jangan cuma dipendam, maksudnya kalau bisa ya, dikeluarin, dikeluarin. Itu skill ya, yang nanti akan berguna saat ya, akan meningkatkan karir. Kemudian ya. juga harus berwawasan luas, Oke, ya. Makanya tadi mungkin prinsipnya Bill Gates yang ya, 5 Hour Rule itu, ya itu ya, penting supaya penting. nambah Ya, wawasan pastinya. betul. Kemudian juga yang paling penting yang sekarang saya lihat itu di perkembangan industri dunia kerja itu adalah kemampuan berbahasa asing. Ya, Ya, nah, itu sangat penting sekali karena penting ya Pak. Oke. iya betul karena sekarang ini eranya udah era global ya era Ya, benar. global tenaga kerja asing pun perusahaan asing pun masuk ke kita tenaga Ya, kerja asing udah mulai banyak ya itu
persaingan yang sangat berat dan kemampuan berbahasa asing itu sangat penting ya. Terutama kemarin saya bilang saya habis interview sama manajer orang Taiwan itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya cuma diajakin pakai bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi saya sendiri pun belajar 5 bahasa malah. Oke. Ya, jadi apa saya saja itu, Pak? Bahasa Dayak malah nggak masuk. Saya belajar malah bahasa luar semua. Jadi belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea semua saya pelajari. Oke. Tadi mungkin karena senang belajar hal baru itu. Iya, betul. Ya, betul. Apa namanya, ingin wawasan itu luas begitu, Pak ya? Iya. Jadi ya banyak caranya. Kalau dulu ini mungkin cerita sedikit ya. Mungkin kalau silakan, Pak. Kalau dulu kan saya masih ini anggap cerita istri saya lah. Dulu waktu masih pacaran gitu kan, dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia bingung, kok aku bisa bahasa Inggris gitu kan, dan jago gitu. Nah dia tanya, gimana nih caranya belajar bahasa Inggris? Aku bilang, aku juga nggak bisa ngajarin yang kayak guru-guru. Aku bilang, aku sih cuma tahu belajar itu dari minat. Kalau nggak minat nggak bakal bisa. Jadi waktu itu hobiku mungkin lebih ke game ya. Jadi banyak game itu, terutama petualangan, itu bahasanya bahasa Inggris. Nah, jadi mau nggak mau supaya bisa menamatkan permainan itu, aku harus ngerti nih bahasanya apa. Jadi dari situ mulai banyak belajar bahasa Inggris. Jadi lama-kelamaan udah nggak perlu kamus lagi gitu, udah hafal sendiri. Nah, kemudian aku sampaikan ke istriku yang sekarang, istriku lah. Aku bilang kalau mau belajar harus dari minat. Kamu minatnya apa? Dia kan sebagai worship leader tuh, misalnya dari pemimpin pujian di gereja, hobi dia kan nyanyi. Hobi dia nyanyi itu, ya aku bilang kenapa nggak kamu terjemahin aja lagu bahasa Inggrismu itu. Nah awalnya aku yang disuruh nerjemahin terus nih. Aduh, kalau nerjemahin terus dia nggak pintar-pintar, jadi suruh terjemahin sendiri. Lama kelamaan nggak perlu penerjemahan lagi, dia udah bisa nerjemahin sendiri perlahan-lahan. Nah sekarang udah jago banget lah bahasa Inggrisnya gitu. Udah nggak perlu ku terjemahin, dia udah ngerti nih lagu baru mau bahasa Inggris kayak apapun dia udah tahu artinya, nggak perlu ku terjemahin gitu. Ya, itu jadi bahasa asing juga penting. Bahasa asing, ya, betul. Oke, tadi Pak Berry sudah sampaikan skill yang harus dimiliki tadi pertama komputer, Pak ya? Ya, betul. Ya, kemudian yang kedua itu adalah bahasa, karena seiring perkembangan zaman kita harus bisa beradaptasi, kemudian juga persaingan semakin meningkat, jadi potensi diri yang harus terus dikembangkan. Kalau tidak kita akan ketinggalan, ya betul Pak ya? Sama oral speaking tadi Bu, oral speaking sama oh ya benar, oral speaking juga, public speaking, kepercayaan diri Pak ya. Iya, betul. Terus juga keingin-tahuan juga harus selalu wawasan harus luas. Wawasan ya, betul. Oke, kalau kita bisa berandai-andai nih Pak ya, ini tahun 2022. Nah, kira-kira dari Pak Berry melihat Universitas Kristen Palangkaraya di 5-10 tahun yang ke depan itu seperti apa, Pak? Saya yakin sih Universitas Kristen Palangkaraya ini semakin maju ke depannya ya. Terutama mungkin kita sebenarnya baru bergelut itu mulai 2012 karena saya sendiri sempat ikut berkecimpung di akreditasinya. Ya, kalau saya lihat 5-10 tahun ke depan itu dia bakal semakin maju, terutama karena sudah terakreditasi, kemudian juga peningkatan akreditas universitas itu penting, kemudian juga kualitas dosen dan lulusannya juga semakin bagus ya, dan juga ada ikatan alumninya ya. Sejak 2012 itu ikatan alumninya semakin kuat, jadi dari dosen-dosennya udah mulai merangkul tuh masih alumni-alumninya ya, salah satunya kayak saya inilah gitu kan, untuk menjadi bagian dari informasinya kampus gitu kan, medianya kampus ya. Itu juga hal yang sangat bagus sekali ya. Pastinya 5-10 tahun ke depan itu dengan berkembangnya tadi akreditasi, lulusan yang berkualitas dan ikatan alumni yang kuat itu bakal semakin bagus ke depannya gitu, bakal maju lah. Kuncinya di situ, udah dibuka jalan, tinggal permanis lah kalau bilang orang tuh. Kalau udah kursi itu udah dipahat ya tinggal dipelitur aja, dimanis-manisin ya kan. Diukir Pak ya. Ya, tinggal diukir. Iya. Kita bersama-sama aminkan ya Pak harapan Pak Berry, dan saya percaya juga harapan seluruh mahasiswa, seluruh staf dan jajaran di Universitas Kristen Palangkaraya agar bisa lebih maju ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tetap eksis Pak ya. Ya, kita bersama-sama berdoa. Jangan sampai nggak eksis Bu. Iya betul, itu harapan kita Pak ya, selalu eksis ya. Kemudian selama Bapak kuliah kan ilmu pemerintahan nih Pak.
betul. Sekarang profesi Bapak di bidang HR, HR, ya. betul. Nah, itu kira-kira selama Bapak kuliah di ilmu pemerintahan, kira-kira ada nggak pengaruhnya program studi yang Bapak tempuh sama karir sekarang? Silahkan, Pak. Kalau hubungannya sih banyak banget, Bu. Banyak banget, Oke. sangat berpengaruh lah intinya. Oke. Yang pasti kan kita punya basic, Bu. Punya basic. Ya, punya basic mahasiswa lah ya, bukan lulusan SMA gitu kan. Yang namanya mahasiswa juga pasti basicnya pengetahuannya ada ya. Terutama mungkin kalau saya bilang tadi di dunia kerja itu komunikasi. HRD itu salah satu bagian dari perusahaan itu yang kerap berkomunikasi ya, kerap berkomunikasi. Ya, salah satu mungkin kalau mata kuliahnya dulu ada cara berkomunikasi massa ya, komunikasi massa. Nah, itu juga sangat membantu sekali ya, mengajarkan saya dasar-dasar cara berkomunikasi yang baik dan benar. Terus juga melakukan misalnya hubungan, dulu kan ada hubungan antara apa ya bahasa kuliahnya dulu, hubungan antara pemerintah, hubungan dalam pemerintah itu ya. Nanti di situ kita juga belajar bagaimana kita berhubungan sama pemerintah. HRD kan juga banyak hubungannya kerjanya sama pemerintah, terutama di Snaker, misalnya terutama di Snaker. Karena kita udah belajar juga birokrasi pemerintahan, kita ngerti di bagian-bagian mana kita bisa untuk memulai komunikasi ini gitu, level-level itu, sehingga kita bisa mengerti nih arah alur pemerintahannya seperti apa. Jadi ada banyak sekali relevannya dan sangat bermanfaat sekali di dunia kerja ya. Mungkin kalau itu dari jurusan saya. Jadi kalau dibilang apa hubungannya sih lulusan misalnya ilmu pemerintahan sama dunia HR, banyak sekali. Belajar komunikasinya, belajar mengerti birokrasi, karena kita nggak berhubungan sama perusahaan aja, tapi juga berurusan dengan pihak pemerintahan. Oke, tadi kita sudah dengarkan terkait perjalanan karir Pak Berry yang sepertinya mulus-mulus saja ya, sepertinya wah Pak Berry dari perusahaan ini, kemudian perusahaan ini, lalu tidak lama akan pindah bahkan direkrut ke Pekalongan dan lain sebagainya. Perusahaan internasional itu, Bu. Perusahaan internasional lagi ya. Basisnya di Taiwan. Oke, yang kita dengar-dengar itu hanya manis-manisnya. Nah, kira-kira selama berkarir ini Pak Berry ini punya rintangan nggak? Terus dalam menghadapi rintangan itu Bapak seperti apa mengatasinya? Oke, ini pertanyaannya nggak mesti saya jawab satu-satu ini kayaknya. Kalau tidak apa-apa, ya. Saya globalkan aja lah. Ya, globalkan saja. Tidak. Kalau namanya rintangan sih di dunia kerja itu pastinya banyak sekali, Bu. Ya. Kalau saya disuruh ngingat satu-satu, saya juga nggak ingat. Pastinya banyak. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya rintangan pasti ada. Ya, nggak ada yang mulus. Misalnya kita cari kerja juga nggak langsung juga dapet ya kan. Ya banyak hal sih. Atau waktu kerja juga kita juga namanya mulai dari bawah kan, dari bawah nggak langsung di posisi kepala itu. Ya udah pasti banyak rintangannya. Ya pasti kita juga pengetahuannya masih kurang, banyak dimarah-marahin segala macam, itu hal yang lumrah lah di dunia kerja. Tapi satu hal yang pasti yang selalu jadi pegangan saya itu, ini bicara rohani lagi nih, mungkin karena kita lebih ke Universitas Kristen ya. Jadi ya kebanyakan kita kan mungkin mahasiswanya Kristen. Ya kalau saya itu yang pasti dasar saya itu ayat lagi nih, Yeremia 17 ayat 7. Nah, Yeremia 17 ayat 7 itu berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang kalau misalnya saya menghadapi kesulitan ya kuncinya gampang. Saya kan ngandalin Tuhan nih. Ya berserah aja sama Tuhan. Tuhan, saya ada masalah gini. Kira-kira solusinya apa nih Tuhan? Gitu kan. Ya itu maksudnya kuncinya kan tadi selain pengetahuan takut akan Tuhan, ya saya mengandalkan Tuhan gitu loh. Iya, mengandalkan Tuhan. Nggak ada masalah sebenarnya nggak bisa dihadapin, semuanya bisa. Cuma yang benar gimana? Apa yang kita jadikan patokan dasarnya apa? Ya udah pasti yang Maha Kuasa lah. Di mana-mana mau tetangga kita juga yang di sebelah juga ngandalin Tuhan. Ya, yang paling penting di situ motivasinya, mengandalkan Tuhan gitu. Kalau ada masalah ya jangan kemana-mana, jangan lari ke wanita lain, minuman keras kayak gitu kan. Kalau ada masalah ya larinya ke Tuhan. Gitu. Bakal ada solusi kok, solusi. Ya. Luar biasa ya Pak Berry, memberikan motivasi untuk saya dan kita semua juga. Karena terkadang kalau misalnya kita punya masalah, punya rintangan, penyelesaiannya ke lain-lain Pak ya. Iya, betul Bu. Di luar yang
Tuhan inginkan mungkin ya. Jadi Iya, kita harus selalu mata kita tertuju kepada Tuhan, Pak ya. baik. Pak Beri, satu pertanyaan terakhir sebelum Oke, interview atau wawancara atau podcast kita kali ini akan oke, selesai. Saya mau ajak Bapak nostalgia dulu. oke. Kira-kira waktu kuliah dulu ada nggak dosen atau kejadian yang berkesan buat Bapak selama menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangkaraya? Silakan, Pak. Oke, baik Bu. Kalau dosen yang berkesan pasti ada Bu. Ya. Ya, nggak tahu beliau masih ngajar apa nggak di situ. Setahu saya Atas sih nama masih. siapa, Pak? Atas nama Radar Mas Bu, Radar Oh, Mas. ada Pak, sudah masih menjabat sebagai Kaprodi para Dharma saat ini. Bisa Saya diceritakan Pak? Oke, kalau ya kalau bisa dibilang sih ini dosen saya yang paling unik lah. Paling unik. Ya, saya selalu ingat sama beliau karena beliau ini banyak sekali motivasinya, banyak sekali Ya. memotivasi mahasiswa, dan beliau juga saya bilang orangnya peduli, sangat peduli sama mahasiswa. Ya, nggak peduli mahasiswanya tuh pintar atau bodoh, malah kalau bodoh semakin dipedulikan sama dia Iya. gitu. Ya, maksudnya beliau ini orangnya sangat aktif, sangat peduli. Kemudian yang paling saya ingat itu beliau ini pelit nilai. Pelit nilai, oke. Ya, Sampai pelit sekarang nilai. Pak. Oh, masih sampai sekarang Bu. Oke, boleh Jadi diceritakan Pak. kalau bicara pelit nilai ini, saya bisa dibilang kan mahasiswa yang cukup cerdas ya, Iya. cukup punya nilai yang bagus, bahkan Iya. rata-rata IPK di semester awal tuh di angka 3,7 ya, di Iya. angka Wah, luar 3,7. biasa ya, Ya. 3,7. Tapi sama beliau itu nggak pernah kasih nilai A, Bu. Oke. Walaupun memang buat dosen lain tuh saya cukup cerdas gitu kan. Iya. Buat dosen lain saya cukup cerdas, tapi buat dia saya tuh cuma mahasiswa biasa yang nggak bakal dikasih A. Malah Oke. kadang saya penasaran kenapa nilai saya nggak bisa A gitu kan. Dan Ada apa ya? ya ada apa? Dan waktu ujian itu saya cukup tercengang gitu kan sama hal, dan saya nggak sakit hati gitu. Jadi batas beliau kan udah tahu nih nilai skor misalnya 8 itu A kan. Batas Iya. skor 8A. Nah, waktu dia tunjukkan hasil ujian, itu dia kasih nilai ke saya itu 7,99. 7,9. Ibu bisa bayangkan lah Iya. berapa gokilnya Pak. Genesnya ya. Iya, Iya. cuma selisih 0,1 aja kita nggak bisa Iya. naik ke A. Uh-uh. Ya, sampai sekarang saya masih ingat itu. Cuma Iya. satu-satunya dosen yang nggak mau ngasih nilai A itu cuma Pak Radar. Ya. Oke. Buat saya tuh bukan hal yang bisa dibuat sakit hati ya. Maksudnya ini hal buat kenang-kenangan aja ya. Saya anggap mungkin itu kan penilaian dosen. Tapi Betul. buat saya tuh nilai nggak sempurna itu adalah cukup lah. Nggak mesti kita harus punya nilai A. Tapi dengan kita menunjukkan kalau kita itu mahasiswa yang bisa mengerjakan atau bisa dapat nilai yang bagus itu udah cukup. Ya, nggak ada yang sempurna sih. Nggak ada yang sempurna. Jadi beliau itu nunjukin kalau saya mau ngejar IP 4 itu hal yang sulit karena ada beliau. Oke. Ada beliau. Oke. Jadi membuat mahasiswa itu termotivasi Pak ya untuk lebih baik, semakin baik. Mungkin bahkan, Pak misalnya silakan Pak. Bahkan kalau saya berusaha untuk ngejar A tuh ya itu tadi udah dibuktikan dia ngasih nilainya 7,99. Sebenarnya dalam hati A, Bu. Sebenarnya dalam hati A. Iya. Cuma dia nggak mau ngasih. Jadi dibuatnya B. Cuma nilai yang ditunjukkan di papan pengumuman itu yang bikin agak sedikit geram gitu. Oke, memotivasi mungkin maksudnya Pak Beri dan seluruh mahasiswa pada saat itu, dan sampai saat ini juga lebih baik lagi karena untuk bisa lebih baik itu kan harus selalu belajar. Betul. Nanti kalau mungkin ya kalau sudah dikasih nilai bagus mungkin mahasiswanya mungkin jadi sombong mungkin atau jadi berpuas diri, jadi mungkin maksudnya termotivasi untuk selalu belajar lebih baik lagi. Oke Pak Beri, pertanyaan yang saya ajukan tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi podcast kita pada siang hari ini. Saya pribadi dan mewakili Universitas Kristen Palangkaraya juga berterima kasih Bapak di tengah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini meskipun kita masih terhalang oleh pandemi, kita harus menggunakan Zoom, tapi saya yakin ya nilai ataupun pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan itu bisa sampai kepada seluruh rekan mahasiswa dan calon
mahasiswa kita yang akan mendaftar di Universitas Kristen Palangkaraya. Ya, sekali lagi Pak Berry, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Pak Berry ya di pertemuan kita selanjutnya. Saya tutup podcast kita hari ini dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Berry dan keluarga sehat selalu. Amin. Semoga ada kabar baik segera Pak ya. Amin. Dari perusahaan yang di Pekalongan ya. Saya berdoa segala yang terbaik untuk Bapak dan keluarga. Oke. Terima kasih Pak Berry. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.